pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Terima kasih banyak. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan bapak-bapak semuanya, bapak ibu semuanya yang telah memberikan amanah kepada saya untuk menjadi pimpinan di SD Negeri Sebani ini. Insya Allah dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, semua yang diceritakan begitu lengkap, itu merupakan sumber daya. Saya anggap itu adalah sumber daya alam maupun manusia yang bisa menjadi bekal saya, bekal kita semuanya untuk bersama-sama mengelola, memanage apa yang ada. Mudah-mudahan dengan restu dari Bapak Ibu di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, dengan bimbingan dan arahan serta dampingan dari pengurus komite dan paguyuban, serta dengan dampingan kerjasama yang baik dari Bapak Ibu Guru UPT SDN Sebani yang insya Allah sampai hari ini jumlahnya 22. Betul ya, dengan siswa 296, otomatis orang tuanya juga kurang lebih 296 itu. Mohon izin dan mohon doa serta mohon dukungan sumber daya yang saya sebutkan tadi bisa bersama-sama membantu saya yang lemah ini untuk bisa bersama-sama menggerakkan sumber daya yang ada supaya SDN Sebani bisa lebih baik lagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, seminggu saya di sini sejak 15 Februari, saya memang sudah sempat keliling ke sekitar SDN Sebani, namun belum sempat berbicara lebih banyak dengan ketua komite dan pengurusnya, nggih Bapak, karena kita masih fokus di kegiatan ini. Mudah-mudahan temuan-temuan bukan berarti temuan yang jelek. Sebab Bu Haja Farihah sendiri sudah menyampaikan, Bu, ini yang perlu, ini PR saya. Bapak Ibu Guru pun juga demikian. Makanya dalam paling tidak apa yang sudah kita analisa dan kita evaluasi ini menjadi bahan kita bersama. Keluarga besar UPT SDN Sebani beserta dengan komite sekolah untuk bersama-sama melaksanakan itu supaya bisa menjadi lebih baik, mendukung visi misi SDN Sebani ini serta bisa memberikan kepercayaan yang lebih baik lagi dari warga masyarakat sekitar Sebani dengan baiknya layanan yang ada di SDN Sebani. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya butuh dukungan,
dukungan dari semua pihak agar saya bisa melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan. Terima kasih yang tak terhingga, ada kurang lebihnya sambutan kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf kami salah. Untuk prosesi serah terima jabatan, yaitu dilanjutkan dengan penanda tanganan berita acara. Dimohon kepada Bapak Ibu yang berkepentingan untuk mengambil tempat. Pak Luki Danardono APMM. Kepada beliau diajukan. Terima kasih. Dilanjutkan dengan penyerahan memori jabatan Kepala UPT SDN Sebani. Kami serahkan amanah. Terima kasih kepercayaannya, mohon dan bimbingannya Bapak Ibu. Penyerahan tanda mata dari kami segenap Dewan Guru UPT SDN Sebani kepada yang terhormat Ibu Haja Farika SPD FD. Juga tanda mata kepada Ibu Haja Hamidah FPD. Dilanjutkan dengan tanda mata dari segenap pengurus paguyuban UPT SDN Sebani. Sampai jumpa di lain hari. Untuk kita bertemu lagi, ku relakan dirimu pergi. Ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukku. Kepada Ibu Haja Farika SPD FD. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite, Ibu-Ibu Paguyuban, seluruh Dewan Guru dan staf pengiring pengantar ya dari SD Kebun Agung yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan meringankan langkah kita untuk mengikuti acara sertijab ini. Salawat dan salam marilah kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat yang senantiasa kita tunggu sahabatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu sekalian, saya tadi hampir ngantuk ini ya, tadi ceritanya itu saya dengarkan panjang begitu ya. Dan yang terakhir sebenarnya intinya bulir air mata Bu Farikah menjadi penyemangat buat
Bu Hamidah untuk selalu memberikan yang terbaik ya untuk sekolah yang kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian, kami hadir dinas ya separuh lengkap ya, karena kami dari 4 bidang, 2 bidang hadir yang kebetulan juga terkait dengan pengelolaan pendidikan. Kemudian ada Bapak Sekretaris. Ini semata-mata hanya ingin bagaimana kita mengeksplor semua persoalan dan mencoba untuk mencarikan solusi secara tuntas. Ada Bapak Sekretaris yang nanti mungkin nanti akan memapping ya terkait dengan persoalan-persoalan aset yang selama ini menjadi persoalan ya, terkait bagaimana proses penghapusannya, karena selama ini ya kita belum melakukan itu. Nah, bagi sekolah-sekolah yang besar yang ada gudangnya mungkin masih ada tempat penyimpanan, tapi bagi sekolah-sekolah yang kecil ini menjadi persoalan dan itu pasti menjadi sampah. Aset ya, barang aset itu tidak serta-merta bisa dihilangkan, tidak serta-merta bisa dibuang, tapi harus melalui proses yang dinamakan proses penghapusan. Karena itu pada tahun ini saya harapkan nanti Pak Sekretaris Dinas bisa mencapai harapan itu sehingga barang-barang yang tidak bisa dimanfaatkan lagi bisa bisa dihapus sehingga bisa ditempatkan atau diambil sehingga ada ruang-ruang yang bisa dipakai dan dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih bermanfaat. Kemudian ada Pak Handoko sebagai Kabidikdas. Saya berharap ada sentuhan-sentuhan terkait dengan bagaimana tentang pengelolaan pendidikan, terkait dengan pengelolaan sekolah, maupun terkait dengan hal-hal yang sifatnya penguatan infrastruktur, ya, pembelajaran dan lain sebagainya. Ada keinginan untuk menambah rombel, tentu keinginannya adalah, harapannya adalah bagaimana nanti terkait dengan ruang kelas dan lain sebagainya. Insya Allah tahun ini kita ada tambahan ya ruang kelas untuk SD ini 2 ya Pak Andoko ya? Ada 2 ya, 2. Nah, tolong ini selalu dimaknai sebagai sebuah upaya untuk selalu menyelesaikan dan menuntaskan persoalan-persoalan yang ada. Nah, jadi kalau bicara rombel ya ada yang berkurang, ada yang bertambah. Nah, sebenarnya saya berpikir ketika ada upaya untuk regrouping itu kalau bagi saya harus dikaji lagi dan analisa lagi. Kita cari pokok persoalannya apa. Ketika kita bicara rombel ya kita selesaikan persoalannya. Jangan kita belum melakukan upaya di ikhtiar kemudian ya sudah di regrouping aja. Ini bukan sebuah solusi yang bijak. Gitu. Jadi saya lebih mengutamakan persoalannya di mana. Rombel. Kenapa rombel ini berkurang? Ada persaingan di situ. Nah, kalau bersaing ya tentu kita harus perbaiki. Apa yang kita perbaiki? Kualitas pembelajarannya, ya, iklim sekolahnya, kita perbaiki infrastrukturnya, kita perbaiki peningkatan pelayanannya. Jadi jangan kita diem, ya, tidak ada upaya, kemudian tergerus ini berkurang terus, kemudian ujung-ujungnya paling mudah memang ya sudah kita regrouping. Ya itulah Bapak Ibu sekalian, saya ingin hal-hal seperti ini dimaknai secara bijak dan coba kita carikan persatu-persatu. Nah harapannya beliau-beliau hadir di sini adalah bagaimana kita memapping persoalan. Setelah sertijab selesai, maka nanti akan kita ya, kita paparkan satu-satu persoalan dari sekolah yang lain, sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Nanti akan kita cermati persoalan-persoalan itu. Bu Tendik saya minta untuk melihat secara real terkait dengan penataan personil, ya. Jadi Bu Anita, Bu Kabid Tendik. Nah, ada Bapak Ibu sekalian satu sekolah ini yang memang kekurangan guru, ada yang kelebihan guru. Kemudian ada yang gurunya ibu-ibu semua. Nah, kemudian ada yang kepala sekolahnya ibu-ibu, ya, gurunya tambah ibu-ibu semua. Ini tidak 1-2 sekolah. Artinya komposisi proporsionalnya ini yang harus perlu diperhatikan juga. Ada keseharian yang seharusnya dilakukan oleh bapak-bapak, tentu nggak bisa dilakukan oleh ibu-ibu.
Nah, ini adalah persoalan yang juga harus kita benahi. Ya. Kemudian tentang peningkatan kapasitas dan lain sebagainya. Nah, ini nanti Bu Anita akan melakukan upaya-upaya itu. Nah, untuk pengisian kepala sekolah, kemudian pergeseran, kebetulan di sini pergeseran. Ada beberapa sekolah yang memang kita isi. Ya. Jadi hampir 30 yang kita isi, ya dari 59 ya. Dari 59 TK 2, SD 46 dan 11 SMP. Ya, ada 59. Itu hampir 30 yang kita isi. Ya, hampir 30. Ini adalah persoalan-persoalan yang pendidikan yang harus Bapak Ibu ketahui, ya. Jadi saya dilantik tanggal 1 September, itu ada hampir ya sekitar 30 lah, terakhir 30 ya yang harus kita isi. Itu kepala sekolah. Terus pengawasnya, ini bapak-bapak yang ada di depan saya, pengawas SD ini ada Pak Basori, ada Pak Alek, ada Bu Nani dan Bu Tanjung. Ini adalah Bu Nani yang lama, artinya yang sudah ada. Kemudian yang 3 adalah yang baru kita lantik bersama dengan kepala sekolah. Nah, pengawas kita SD itu, pengawas SD aja ini ya, saat itu 1, artinya kita harus mengisi idealnya itu adalah 6. Ya, sekarang sudah ada 4, alhamdulillah ya. Kemudian TK kosong. Saat itu Bu Nani ya PLT di situ. 106 lembaga. Ya. 106 lembaga TK yang harus diawasi. Kemudian SMP dari 29 lembaga itu 1, Pak Fauzan. Kemudian kita lantik kemarin 2, ada 3. Ya, meskipun kurang dari ideal, minimal ini bisa membantu kita. Ya. Jadi itu adalah persoalan-persoalan personil yang memang harus segera dituntaskan. Saya diperintah Pak Wali 1 bulan. Saya katakan waktu itu siap. Bagi saya melakukan pergeseran, mutasi, ya paling 2 hari selesai. Katakanlah 3 minggu saya melihat situasi kondisi, ya saya mempelajari satu-satu, ya mungkin minggu berikutnya kita rapat dan lain sebagainya selesai. Tapi ternyata pada saat itu ada regulasi yang memang harus dipenuhi karena namanya tim pertimbangan kepala sekolah itu selain kepala sekretaris daerah sebagai ketua, saya sekretaris, kemudian pengawas sebagai anggota, ada namanya Dewan Pendidikan. Yang memang kita sejak tahun 2018 itu vakum. Ini adalah pekerjaan baru lagi. Akhirnya awal 2023 kita proses, kemudian Juli kita lantik, kita kukuhkan, kemudian Agustus baru kita melaksanakan pengisian pertama untuk jabatan kepala sekolah. Kemudian proses lagi, karena apa? Karena yang memenuhi syarat ya untuk menjadi kepala sekolah itu ternyata ada yang tidak memenuhi. Artinya kita harus melakukan seleksi terhadap guru yang memenuhi syarat. Sehingga kita seleksi lagi. Sehingga pada saat akhir tahun, ya waktu itu kita rapat, berproses dari tim, kemudian ke Baperjakat, sehingga pada awal tahun ini kita bisa melakukan pengisian itu sekaligus pergeseran. Ya, kenapa kita lakukan itu? Karena kita butuh penyegaran. Banyak kepala sekolah yang berprestasi, tapi banyak juga guru-guru kita juga yang berprestasi. Kalau kita bicara tentang prestasi, Bapak Ibu guru yang ada di Kota Pasuruan itu hebat-hebat, banyak prestasinya. Maka kita beri kesempatan di sana. Maka ada namanya penyegaran, kemudian ada namanya regenerasi. Ya, kalau orang-orang hebat kemudian nggak kita beri kesempatan, kapan lagi? Ya, jadi itulah yang kita lakukan. Sehingga nanti pada saat ini teman-teman ya, baik itu dari Tendik maupun dari pengawas juga saya minta untuk sebulan ke depan untuk mempersiapkan konsep terkait dengan penataan dan pergeseran seluruh guru, baik itu TK, SD, SMP seluruh kota. Saya berharap nanti akan kita rotasi sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan klasifikasi. Tentu yang kita pakai diantaranya adalah masa kerja. Ya, jadi masa kerja yang masih baru saya pikir belum bisa kita pertimbangkan, kecuali yang baru itu memang luar biasa. Luar biasa itu negatif ataupun positif. Kalau positif berarti membantu sekolah-sekolah yang memang butuh pemajuan. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian pada kesempatan ini
saya menyampaikan terima kasih ya kepada Bu Farika yang dengan segala ceritanya tadi semoga menginspirasi buat kita semuanya. Ya, jadi memang ada kalanya kita di suatu tempat itu untuk membangun, ya, untuk memperbaiki dan menata. Tapi sebenarnya sama saja, cuma tingkat kesulitan. Kalau sekolah yang maju, maka butuh effort yang besar juga. Jangan dipikir kalau sekolah yang maju, yang bagus, wah enak aku di sana. Karena apa? Ketika kita tidak bisa memberikan warna di situ, maka dianggap kita tidak bisa berprestasi di situ. Tapi kalau penataannya adalah sekolah yang memang biasa, maka sentuhannya itu ya kita sentuh sedikit gitu aja sudah peningkatannya sudah luar biasa. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian bicara misalnya ini apa butuh perjuangan, semuanya butuh perjuangan, ya. Jadi ya saya ngasih contoh begini. Di dalam berbagai kesempatan saya sampaikan kalau saya bicara tentang guru memang mungkin nanti rotasi ini menjadi yang pertama. Tapi artinya pertama itu seluruh. Kita enggak ini ya, kita seluruh nanti akan kita rotasi ya. Jadi biar yang ini kita anggap ini di tengah, ini merasakan udara di utara, nanti di panggung misalnya, nanti akan kita lakukan. Nanti yang panggung akan merasakan udara di selatan. Ya seperti itu maksud saya ya. Nanti biar fresh betul gitu loh. Nah, jadi itu akan kita lakukan. Jadi makanya nanti Bapak Ibu sekalian harus menerima itu dengan ikhlas dan dengan penuh tanggung jawab. Ya, nah di non kependidikan, non guru, ya saya sampaikan bahwa saya itu pindah itu sudah 8 kali ya 11 kali kalau saya hitung sebagai PLT Kepala Dinas, ya itu udah hampir 11 kali dan itu memberikan bekal yang luar biasa ya. Satu, saudara kita tambah banyak, ya, sahabat kita tambah banyak, kemudian yang kedua tentu menambah pengalaman, karena pengalaman itu ilmu yang tidak ada dalam buku. Ya, kalau guru sama, ibu di sana pun juga ngajar, bapak juga ngajar di sana. Tapi yang diajar di sana, misalnya di tempat yang lain dengan yang di sini pasti berbeda. Ya itulah yang namanya seninya di situ. Kalau bapak ibu di sini sampai puluhan tahun sampai pensiun, maka hidup ibu tidak akan begitu berarti, ya. Karena warnanya tidak ada. Gitu. Warnanya kan hanya ya katakan warna hijau aja ini. Tapi kalau kita lakukan itu, ya minimal kan kalau masa kerja itu 30 tahun, ya setiap 5 tahun sekali kan gitu kan, ibu bisa jalan-jalan, bapak bisa jalan-jalan, ya kan? Dan itu ini kalau kota dia enak Pak, kota kabupaten ini kan masih kota ini masih enak, tapi kalau kabupaten nih ya terasa kan. Kalau kota dipindah tetap kota, ya kan? Ya wilayahnya ya seperti ini. Makanya untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah ya ada yang dari Belandongan kita pindah ke barat kan. Kemudian ada yang dari barat pindah ke timur. Jadi yang kan ada gini, yang jauh pengen mendekat, yang dekat pengen jauh, itu ada. Jadi ya itulah seni kan gitu. Harapannya cuma satu, ketika kita sudah seger maka inovasi kita, maka kemampuan kita pasti akan tersentuh dan akan meningkat. Gitu. Jadi itu saya rasakan. Jadi kita setiap saya pindah sini pindah ke situ itu ada hal yang baru, ya. Saya pertama tahun 98 itu saya di staf di Kecamatan Gadingrejo. Maka orang yang saya kenal di sini dulu Pak siapa ya? Pak Ombi ya. Oh iya, Pak Ombi itu ya Pak Lurah ya. Ya, akhirnya kita sama-sama jadi lurah kan. Saya mungkin banyak yang kenal orang-orang lama, Pak sini Pak Sebani, Pak Ombi, kemudian Kerapiak itu Pak Mustaqim, kemudian Pak Toyib itu ya, tahunan. Jadi saat-saat saya waktu itu di Gading tahun 98. Kemudian 99 saya pindah ke Mbogul, kemudian 6 bulan berikutnya tahun 99 juga saya jadi lurah di Kerampiangan.
Saya hampir 2 tahun di situ. Kemudian tahun 2002 saya nikah, ya. Kemudian ya pindah-pindah ya di situ ya. Artinya sungguh hikmah yang luar biasa karena setiap kita perpindahan itu ada warna yang memang bisa kita nikmati. Gitu. Nah, makanya saya pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih ya Bu Farika ya. Semoga nanti di kandang sapi nanti tentu Ibu akan lebih semangat lagi karena pasti akan menghadapi persoalan-persoalan yang berbeda-beda juga. Ya, kemudian Bu Hamidah ya dari mana? Dari Kebun Agung ya, dari Kebun Agung. Ya kalau Kebun Agung itu 3 rombel ya. Ya, 3 ya. 5. Ya berarti minimal tahun pertama ditambah di sini 1 rombel. Tahun berikutnya 1 rombel sampai 5 juga nanti. Ya jadi nggak apa-apa kan cita-cita kan. Cita-cita itu yang mulia, yang baik gitu. Bapak Ibu sekalian, saat ini memang tadi pagi kenapa ini agak siang ya karena tadi pagi saya sama teman-teman melakukan rapat pergeseran ini terkait dengan upaya-upaya kita bagaimana mengakselerasi persoalan-persoalan yang ada di dinas maupun ada di sekolah. Nah, ini harus saya sampaikan karena nanti saya juga akan kumpulkan semua kepala sekolah TK, SD, SMP terkait dengan pengawalan program dan kegiatan. Nah, untuk itu maka melalui forum ini juga saya sampaikan kepada seluruh Dewan Guru, staf, kemudian komite, di dalamnya juga ada paguyuban. Mari kita sama-sama mengawal rencana kerja sekolah dengan baik. Ya, jadi kalau saya perhatikan tadi untuk serapan anggaran BOS dan BOSDA-nya yang hampir 80% lebih ya, saya pikir sudah baik tapi belum maksimal. Ya, kalau kita bicara BOSDA adalah memang belanja operasional yang memang kita gunakan untuk operasional dan kebutuhan anak didik kita. Kalaupun misalnya dapat BOS 100 kemudian terserah 80 kan masih ada 20 juta. Ya kan? Makanya saya minta untuk dimaksimalkan. Jangan ada lagi pungutan-pungutan. Ya, jangan ada lagi pungutan. 1 itu melanggar hukum, ya. 2 itu mengkhianati cita-cita pendiri bangsa kita. Ya. Karena pendidikan itu adalah investasi masa depan, sehingga kita harapkan sekolah kita betul-betul gratis. Ya. Jadi kalau saya komparasinya begini biasanya. Dulu saya sekolah di negeri, mulai dari SD, SMP, SMA, itu bayarnya hanya SPP. Ya, bayarnya hanya SPP. Nah, kalau bicara tentang buku dan modul, di bidang teknik itu ada fasilitasi penyusunan modul. Dari hasil fasilitasi itu maka menghasilkan file yang nanti akan dicetak, digandakan oleh sekolah melalui anggaran BOSDA. Ini saya cek, sudah saya cek semua seluruh sekolah. Ini ada. Ya. Jadi memang saya masuk 22, 23 itu kebijakan saya 3 hal. Saya intervensi semua sekolah harus ada namanya 1, atribut sekolah, ya, termasuk baju olahraga. Kemudian ada anggaran asesmen minat bakat dan anggaran untuk modul. Ya, jadi makanya saya nggak ingin mendengar lagi ada pembelian ini, pembelian itu, ya, pembelian modul, pembelian ini sudah ada semua di anggaran kita. Ya, jangan membuat persoalan-persoalan tambah runyam karena bagaimanapun itu adalah hal yang dilarang. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang perlu saya sampaikan karena masih ada 2 soal lagi yang memang harus kita hadiri. Sekali lagi saya mohon dengan hormat dan sangat kepada seluruh komponen ya, baik itu Dewan Pendidikan, Dewan Guru, kemudian staf, kemudian komite dan paguyuban untuk selalu bersama-sama bergandeng tangan untuk mengawal semua program dan dibantu Bu Hamidah sebagai kepala sekolah yang baru yang ada di SD Seban ini. Terima kasih.
Dan saya lupa hadir juga ini Bapak Ketua PGRI ya, Pak Amin. Kemudian hadir juga anggota Dewan Pendidikan, Pak Amin juga. Kepala Sekolah Kebun Agung ya Pak Amin. Ya. Mantan Ketua MKKS Pak Amin. Banyak jabatannya Pak Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan wa yughfikum mazida. Ya Rabbana la yanbaghi li jalali wajhika karim misal talik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad salatan tujina biha min jamil ahwali wal afat wa taqtilana biha jamil hajat wa tudahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka lad darajat wa tuballighuna asluka bi jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Maghni. Allahumma nas'aluka iman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hwilna fi syakaratil maut wa jitaminan dari afan lisab. Rabbana tisi qulubana ba'da hadaitana wa hab lana innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan acara Sertijab ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui bersama. Kami sebagai pembawa acara mulai awal hingga akhir, apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan perbuatan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah.